Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Trimulyana. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi kelas A. Baik, kali ini saya akan membuat sebuah video berupa materi yang berisi tentang 3 pendekatan geografi. Ilmu geografi merupakan ilmu yang membahas mengenai gejala alam dan fenomena geosfer yang ada di muka bumi. Pengertian geografi menurut para ahli juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan alam sekitarnya, serta interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pengertian pendekatan geografi adalah langkah dan metodologi khusus untuk melakukan analisa dan memahami bermacam-macam gejala serta fenomena geosfer, terutama interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Macam-macam pendekatan geografi yang digunakan dalam ilmu geografi juga didasarkan pada prinsip geografi yang meliputi prinsip deskripsi, prinsip interrelasi, prinsip distribusi, dan prinsip korologi. Dengan begitu, metode yang digunakan juga saling bersinergi. Ada 3 pendekatan geografi. Yang pertama, pendekatan keruangan atau spasial. Yang kedua, pendekatan lingkungan atau ekologi. Dan yang terakhir, pendekatan kompleks wilayah atau regional. Berikut saya akan menjelaskan 3 pendekatan geografi tersebut beserta contohnya. Yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan atau spatial analysis ini merupakan pendekatan yang khas dalam ilmu geografi karena pendekatan ini merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek geografi secara spasial atau keruangannya. Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengkaji persamaan dan perbedaan suatu fenomena geosfer lewat aspek keruangannya. Aspek-aspek ruang dan spasial geografis ini meliputi faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Peneliti juga harus memperhatikan distribusi atau penyebaran interrelasi dan interaksinya. Pada akhirnya akan diharapkan adanya manfaat bagi manusia terkait dengan pendekatan spasial geografis ini, baik itu dalam aspek hidrologi, pedologi, dan klimatologi. Adapun contoh pendekatan spasial, misalnya sebidang tanah berharga mahal karena tanahnya subur dan terletak di tempat yang strategis. Peneliti akan menilai nilai tanahnya berdasarkan produktivitas pertanian dan nilai ruangnya. Yang kedua ada pendekatan lingkungan atau ekologi. Pendekatan lingkungan atau ekologi ini didasarkan pada ilmu biologi, yaitu interrelasi yang menonjol antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tujuan dilakukannya pendekatan ini untuk mengkaji fenomena geosfer dengan memperhatikan interaksi antara organisme dengan makhluk hidup. Aspek yang diteliti dalam pendekatan lingkungan antara lain adalah interaksi komponen fisikal atau alamiah dan non-fisik atau sosial. Selain itu, pendekatan geografi ini juga berfokus pada perilaku organisme dan perubahan fenomena lingkungan yang terjadi secara mandiri tanpa keterkaitan. Adapun contoh pendekatan ekologi dapat dilihat dari fenomena banjir di suatu daerah. Fenomena ini dapat diidentifikasi melalui tahapan-tahapan pendekatan ekologi yang hasilnya kemudian dapat dianalisa untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Identifikasi yang dilakukan meliputi identifikasi fisik, identifikasi sikap dan perilaku masyarakat, serta analisis interaksi. Pertama, dilakukan identifikasi fisik untuk menemukan kondisi fisik lingkungan yang mendorong terjadinya banjir di daerah tersebut, misalnya seperti topografi, jenis tanah, curah hujan, serta kondisi bangunan yang ada di daerah banjir tersebut. Kemudian dilakukan identifikasi sikap dan perilaku masyarakat untuk menemukan sikap dan perilaku masyarakat dalam mengelola alam di lokasi tersebut, misalnya alih fungsi lahan pertanian, penggundulan hutan, kebiasaan membuang sampah sembarangan, serta pola pemukiman yang dibangun di daerah tersebut. Terakhir dilakukan analisa interaksi ekologi terkait hubungan antara identifikasi fisik dan sikap yang dianalisa untuk menemukan suatu alternatif dalam pemecahan masalah. Yang ketiga ada pendekatan regional atau kompleks wilayah. Pendekatan regional atau analisis kompleks wilayah dilakukan dengan cara membandingkan berbagai macam kawasan yang ada di muka bumi ini dengan memperhatikan aspek-aspek keruangan dan lingkungan secara komprehensif.
Secara umum, pendekatan ini merupakan gabungan antara pendekatan spasial dengan pendekatan ekologi. Analisis interaksi ini menekankan adanya diferensiasi area atau perbedaan karakteristik pada tiap-tiap wilayah di muka bumi ini. Hal ini mendorong adanya interaksi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Nantinya, hasil pendekatan studi wilayah kemudian tertuang pada peta dan dipelajari melalui ilmu kartografi. Adapun contoh pendekatan regional adalah misalnya membangun bangunan atau membangun rumah di daerah rawan banjir atau dekat pantai, maka fondasi bangunan atau rumah tersebut harus lebih ditinggikan untuk mengantisipasi terjadinya banjir atau pasang air laut. Nah, demikianlah referensi mengenai 3 pendekatan geografi beserta contoh-contohnya. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.